Pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana sih cara tukang martabak menciptakan produknya atau menciptakan makanannya yakni martabak dengan variasi komposisi adonan yang berbeda-beda, namun hasilnya tetap sama dan stabil? Tentunya ini memiliki rahasianya teman-teman. Nah, kita akan tumpas rahasia tersebut di materi presentasi matematika proyek kami ini, yakni adalah yang dinamakan proyek matematika matriks OBE dan SPL. Setelah itu, kami dari halo guys, halo semuanya, nah, proyek matematika yang kami bawakan adalah materi matriks OBE dan SPL yang tentunya akan menjawab pertanyaan ataupun sebuah kekhawatiran dari awal yang saya sampaikan tadi. Nah, selanjutnya adalah di mana kita bisa melihat dari David Hilbert, matriks adalah suatu bahasa yang abstrak untuk kita bisa melihat struktur dari persoalan yang sangat rumit. Maka dari itu matriks itu dapat mempermudahkan kita dan soal yang rumit sekali bisa kita lihat dengan sederhana mungkin. Nah, di sini kami memiliki anggota kelompok tentunya yang terdiri dari 5 orang. Saya sendiri selaku moderator yakni Berlena Muhammad Putra dengan NIM 2502362 dan rekan saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Muhammad Iqbal Fadri dengan NIM 2502342 selaku penyaji materi. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Mario Gasko Putra Andani dengan NIM 2509846 selaku penyaji materi. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ray Manuel Darmawan dengan NIM 2504596 sebagai penyaji materi. Halo, perkenalkan saya Rufan Ramadan dengan NIM 2503779. Saya sebagai penyaji materi di kelompok ini juga. Langsung. Nah, setelah kita berkenalan dengan anggota tim saya yang berjumlahkan 4 orang dan ditambah saya, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian pembahasan dari presentasi kami tentunya. Yang pertama adalah pengenalan. Kita harus mengenal terlebih dahulu apa sih itu matriks OBE, apa sih itu SPL, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah studi kasus. Tentunya kami akan memberikan sebuah studi kasus dan akan kami pecahkan melalui matriks OBE dan SPL. Yang ketiga adalah program proyek. Di sini kami dari kelompok 1 membuat sebuah website yang dimana mengenai matriks OBE dan SPL tentunya. Dan yang keempat adalah terakhir tentunya adalah kesimpulan. Ini adalah kesimpulan dari keseluruhan presentasi kami kali ini. Baiklah, selanjutnya adalah penjelasan dan penjabaran materi mengenai pengenalan matriks OBE dan SPL oleh rekan saya. Kepada Iqbal dipersilahkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan matriks OBE dan SPL pada matematika. Apa sih yang dimaksud dengan OBE itu? OBE singkatan dari operasi baris elementer atau yang disebut teknik manipulasi baris dalam matriks untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Tujuan dari OBE tersebut adalah menyederhanakan matriks ke bentuk echelon agar penyelesaian SPL menjadi lebih mudah. Selanjutnya adalah metode pada operasi baris elementer yang meliputi pertama adalah pertukaran baris. Yang dimaksud pertukaran baris itu adalah operasi ini dilakukan dengan menukar posisi dua baris dalam matriks. Biasanya digunakan ketika kita ingin memindahkan baris dengan nilai pivot yang lebih bagus ke posisi atas. Biasanya untuk mencari nilai utama, nilai satu utama. Oke, yang kedua ada perkalian suatu baris dengan konstanta tidak nol. Karena operasi ini digunakan untuk memperbesar atau memperkecil suatu baris dengan memiliki tujuan agar nilai pivot lebih mudah diatur menjadi
angka 1. Yang ketiga adalah menambahkan kelipatan suatu baris pada baris lain. Operasi ini adalah inti dari eliminasi dengan menambahkan atau mengurangkan kelipatan suatu baris. Kita bisa menghilangkan variabel pada baris tertentu sehingga struktur matriks menjadi lebih sederhana. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu SPL atau sistem persamaan linear. SPL sendiri memiliki definisi sekumpulan persamaan yang saling berhubungan dan melibatkan variabel seperti X, Y, dan Z. Dan tujuan kita memakai SPL tersendiri adalah menentukan nilai variabel yang memenuhi semua persamaan secara bersamaan. Nah, pada slide selanjutnya, saya akan membahas tentang penggunaan matriks OBE plus SPL. Dari 5 poin yang sudah ditampilkan di sini, secara garis besarnya untuk mempermudah kita mencari nilai variabel pada suatu SPL dengan menggunakan matriks OBE. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas tentang studi kasus yang kita ambil untuk program yang kita buat. Studi kasus yang kita ambil itu tentang sebuah penjual martabak. Karena martabak itu menggunakan campuran adonan untuk menjadi sebuah adonan utuh, yang dimana dalam premix, mix A disebut dengan adonan padat, mix B adonan lembut, dan mix C adonan mengembang atau fluffy. Dan setiap mix memiliki persentase komposisi yang berbeda-beda. Dalam setiap mix memiliki 3 bahan yang dicampurkan, yaitu ada tepung, gula, dan telur. Apa sih tujuan dari kita memasukkan mix dan bahan-bahan itu? Untuk mengetahui berapa kilogram mix A, mix B, dan mix C yang harus dicampur untuk menghasilkan adonan akhir dengan komposisi tepung, gula, dan telur sesuai target tertentu. Sebagai contoh, di sini untuk mix 1 kita memakai 30% tepung dari 100% tepung yang kita punya. Lalu untuk begitu juga dengan mix 2 dan mix 3 yang total keseluruhan persenannya adalah 100%. Begitu pula dengan gula dan telur. Dan target bahan yang ingin kita capai untuk 1 tepung kita mematok target yaitu 4 kilo. Untuk gula 3,5 kilo dan untuk telur 2,5 kilo. Dan masalah yang kita ingin cari adalah berapa kilogram mix 1 ditambah mix 2 ditambah mix 3 yang harus dicampur supaya komposisi akhir sesuai dengan target. Nah, selanjutnya seperti pada gambar yang ada di sebelah kiri saya, di sini adalah ada penyelesaian manual SPL dengan menggunakan matriks OBE. Yang dimana setiap kolomnya tersebut menjabarkan tentang bahan-bahan dari satu mix. Yang seperti contoh, baris pertama itu adalah baris untuk bahan tepung, baris kedua itu untuk bahan gula, untuk baris ketiga itu untuk bahan telur. Dan untuk yang paling pojok kanan itu adalah target bahan yang ingin kita capai. Untuk di sini terlihat langkah-langkah penyelesaian secara manualnya, dan untuk waktu menyelesaikan SPL ini kita membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit karena terkendala pada nilai pecahan. Nah, selanjutnya di samping kiri saya ada foto yang memperlihatkan penyelesaian masalah SPL dengan menggunakan matriks OBE dengan menggunakan program yang kita bikin. Fun fact-nya adalah penyelesaian menggunakan program ini hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 detik untuk menyelesaikan permasalahan studi kasus yang kita berikan. Oke, sekian dari saya. Akan dilanjutkan kepada tim programmer yang membuat program studi kasus kita. Ciao.
Baiklah, terima kasih kepada Iqbal yang telah menjelaskan dan juga memaparkan materi mengenai pengenalan dari matriks OBE dan SPL, dan juga dia telah memperlihatkan studi kasus mengenai materi OBE dan SPL. Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan, yakni adalah demo dari tim developer mengenai program project kelompok 1. Kepada tim developer, saya persilakan. Nah, sebelum kita membahas program dari Utrix ini, di sini aku ingin menjelaskan nih tentang filosofi dari Utrix. Utrix itu diambil dari dua kata, yaitu UPI dan Matrix. Nah, UPI itu adalah singkatan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Lalu Matrix itu adalah materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Lalu, apa sih itu Utrix? Utrix itu adalah program yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu kasus terkait komposisi bahan makanan dengan menggunakan metode matriks OBE dan SPL berbasis website. Nah, selanjutnya, di sini kita akan mendemonstrasikan program dari Utrix ini. Nah, kami dari tim developer Utrix membuat program dengan menggunakan HTML sebagai fondasi dari website. Lalu untuk menghias atau mempercantik tampilan dari website ini, kita menggunakan framework CSS yang bernama Tailwind CSS. Lalu untuk logika dari keseluruhan program Utrix ini, kami menggunakan bahasa pemrograman yang bernama JavaScript. Ya, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, untuk websitenya itu bisa dari inputan jenis mix, ada jumlah bahan. Nanti setelah itu akan menghasilkan output yang bakal ditampilkan oleh terminal yang bernama terminal OBE. Lalu untuk lebih detail dari program Utrix ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya sebagai backend developer akan mendemonstrasikan bagaimana cara website ini bekerja dan akan memecahkan kasus studinya dari Iqbal. Oke, kita langsung aja ke praktiknya. Let's go. Kita memiliki website yang berjudul Premix Blend Solver. Dan untuk pertama-tama, kita akan masuk ke form konfigurasi sistem. Untuk di jumlah jenis mix, kita bisa masukkan 3 dan 3 di sebelahnya, yaitu jumlah bahan. Jadi yang pertama ini kita masukkan 3, kenapa? Karena jumlah jenis mix itu maksudnya adalah suatu baris dari OBE tersebut. Jumlah barisnya itu kita mau berapa? Jadi kita isinya misalnya 3, dan untuk jumlah bahan, ini tuh jumlah kolomnya. Kita isi juga 3. Jika kita isi 2, maka ini akan terjadi error. Kenapa? Karena suatu OBE ini dengan penyelesaian SPL dengan penyelesaian OBE ini harus berordo sama, yakni ininya harus sama dengan jumlah si bahannya. Oke, ini. Dan selanjutnya kita perlu juga memasukkan nama bahan dan satuannya, di mana nama bahannya itu kita dengan format pertama nama bahannya, terus titik 2 nama satuannya, dipisahkan dengan koma untuk bahan selanjutnya. Di sini kita punya bahan tepung, gula, dan telur. Selanjutnya, jika sudah terisi semua dan yakin dengan tidak ada error, kita boleh mengklik buat form input. Untuk di form komposisi premix adonan, kita bisa mengisinya dengan sesuai format SPL. Yang pertama, untuk premix kita isi dengan adonan padat. Untuk contoh studi kasus dari Iqbal. Untuk premix yang kedua, mix B, kita isi dengan adonan lembut. Untuk yang premix ketiga, kita isi adonan mengembang. Nah, untuk di tepung kita isi dengan 0,3, gulanya 0,5, telurnya 0,2. Untuk adonan lembut kita isi 0,5, 0,3 untuk gula, dan 0,2 untuk telur. Untuk adonan mengembang kita isi untuk tepung 0,4, gula 0,2, dan telur 0,4. Oke, setelah selesai kita masukkan juga target adonan finalnya,
Nah, untuk target adonan final ini maksudnya adalah kita masukkan hasil dari misalnya dari atas ini kan tepung, ini tuh artinya seperti 0,3x ditambah 0,5x ditambah 0,2x sama dengan target adonan final. Oke, maka dari itu boleh kita isi untuk tepung 4 kg dan untuk gula 3,5 gram dan untuk telur 2,5 gram. Oke, setelah kita pastikan semuanya terisi, kita jalankan OBE-nya dengan klik nih. Sudah terlihat di bawah, inilah terminal dan langkah-langkah OBE-nya. Saya boleh jelaskan satu persatu mungkin. Oke, dari awal kita matriks augmented awal adalah perubahan kita berubah dari hasil SPL ke bentuk matriks yang diperbesar. Jadi yang sebelumnya dari masih ada X gitu, ada Y, ada Z-nya, kita ubah ke bentuk matriks seperti ini. 3, 0,3, 0,5, dan 0,4. Jadi 0,3 dan 0,5 dan 0,4 ini yang awalnya itu berbentuk kolom, yaitu tepung. Jadi kita ubah ke kanan gini agar terbentuk seperti matriks. Dan selanjutnya untuk ini 4, 3,5 dan 2,5 merupakan target dari adonan yang kita inginkan sebelumnya. Nah, untuk proses kolom pertama di premis adonan padat, kita melakukan aturan matriks yang aturan pertama. Yang pertama ada pertukaran baris. Kita menukar baris pertama dengan baris kedua dengan notasi row 1 ditukar dengan row 2. Tujuannya untuk menempatkan pivot terbesar di posisi diagonal. Oke, kita ubah dari tadinya yang 0,5 di baris kedua menjadi ke 1. Selanjutnya kita pakai aturan kedua perkalian baris dengan konstanta. Nah, di sini kita membagi baris 1 dengan konstanta 0,5 atau kalau di pecahan 1/2. Dan di notasi kita R1 mengubah R1. Jadi R1 dibagi 0,5. Dan tujuan kita membuat pivot elemen diagonal menjadi 1. Terlihat di sini ketika 0,5 dibagi 0,5 menjadi 1 dan ini 0,3 dibagi 0,5 menjadi 6 dan 0,4 dibagi 2 menjadi 4. Dan di sini juga terjadi perubahan karena tadinya 3,5 dibagi 0,5 itu hasilnya 7. Selanjutnya ke peraturan ketiga, kita menambahkan kelipatan baris ke baris lain. Jadi pertama kita menambahkan minus 0,3 dikali baris ke-1 ke baris kedua. Notasinya R2 mengubah min 0,3 dikali R1 ditambah R2. Jadi ini tuh untuk membuat elemen di posisi notasi 2,1 sama dengan 0. Ini sudah terlihat diubah oleh dari min 0,3 dikali R1 dulu dikali 1 di atasnya, terus yang hanya berubah itu baris kedua di sini. Terlihat sudah menjadi 0. Untuk selanjutnya dan seterusnya sama, maka kita bisa setelah saya jelaskan peraturan 1 dan 2 dan 3, prosesnya itu seperti ini. Nah, ketemu hasil perhitungan campurannya. Di sini kita dapatkan adonan padat itu dibutuhkan 3,75 kg. Dan untuk adonan lembut kita juga dibutuhkan 3,75 kg. Dan adonan mengembang dia dibutuhkan 2,5 kg. Jika ditotal, maka adonan tersebut berjumlah 10 kg. Nah, di section hasil solusi kita dapatkan nih dari kesimpulan yang tadi, adonan padat dibutuhkan segini 3,75 kg, adonan lembut dibutuhkan 3,75 kg, adonan mengembang dibutuhkan 2,5 kg. Jadi total adonan 10 kg, dan jika kita campurkan semua premis di atas atau campuran adonan-adonan tersebut, maka adonan siap digunakan. Nah, sekian dari demonstrasi singkat saya yang nantinya akan dijelaskan kelebihan dan kekurangan dari proyek kami yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian. Nah, setelah dijelaskan cara penggunaan website atau website dari proyek kami itu,
sekarang saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari proyek kami. Kembali ke PPT. Nah, udah kembali ke PPT, langsung aja. Nah, untuk yang pertama itu kelebihan dari proyek kami yaitu representatif untuk SPL dan matriks OBE. Dan untuk yang keduanya itu visual dan mudah dipahami cara pembuatannya atau cara pengerjaannya. Dan untuk yang ketiga itu programnya fleksibel dan dinamis. Jadi bisa 3x3 atau 4x4. Dan untuk yang terakhir untuk kelebihannya yaitu programnya memberikan perhitungan cepat dan otomatis karena didasarkan oleh mesin karena dihitungnya oleh mesin. Kelebihannya udah nih, sekarang langsung kekurangannya. Nah, untuk kekurangannya proyek kami itu cuma ada 2, yaitu baris sama kolomnya itu harus sama. Jadi tidak ada boleh beda baris sama kolomnya. Misal barisnya itu ada 4 tapi kolomnya ada 3. Nah, itu tuh gak boleh karena itu bukan matriks persegi. Dan untuk yang kedua, hasilnya itu gak boleh negatif sebenarnya. Karena kalau hasil negatif itu tidak realistis, karena tidak mungkin juga suatu bahan fisik itu dapat minus. Udah itu aja sih untuk kekurangannya. Untuk selanjutnya itu ada kesimpulan dan akan dijelaskan oleh teman saya. Dadah. Nah, telah sampailah kita di penghujung materi presentasi kita, yakni adalah tentunya kesimpulan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa materi matriks OBE dan juga SPL ini dapat kita gunakan menjadi rangkaian suatu sistematis di matematika agar kita dapat menyelesaikan sebuah persoalan yang rumit sekali dengan materi matriks OBE dan SPL tersebut. Nah, dan teman-teman juga pasti telah mengetahui nih tadi yang saya tips dari awal. Ini apa sih rahasia dari tukang martabak tersebut? Nah, dengan materi matriks OBE dan juga SPL, kita telah mengetahui bahwa adonan tersebut memiliki kandungan ataupun komposisi bahan yang bisa kita hitung melalui matriks OBE dan SPL. Nah, setelah itu kita juga dari kami kelompok 1 telah menyediakan sebuah studi kasus yang bisa teman-teman coba di rumah untuk dites atau menjadi latihan untuk kita bisa memahami lebih dalam matriks OBE dan SPL ini. Dan kalian bisa banget menggunakan program yang telah kami buat di link yang kami cantumkan di deskripsi video ini di bawah. Nah, setelah itu kami dari kelompok Utrix izin undur diri dan kami juga membuka sesi kepada teman-teman para audiens dan juga penonton yang telah menyimak materi kami dan juga presentasi kami agar bisa memberikan kami masukan, saran, ataupun kritik mengenai program yang kami kembangkan. Dan maka dari itu, kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesilapan pengertian. Kami dari kelompok Utrix izin undur diri. Bye-bye. Halo. Nah, Oke, let's go kita ke ininya. Pak Anu. di materi 04596. Saya sebagai di sini